Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ranram. Di sore yang mendung ini, mendung ya. Kondisi saya akan membahas dan mengenalkan program TeamViewer. Program TeamViewer ini sering saya pakai untuk remote komputer klien saya. Kebetulan saya bergerak di bidang konsultan IT, di mana pekerjaan saya adalah membuat program atau software komputer basis database yang isinya tentang accounting, penjualan, dan lain sebagainya. Di mana program TeamViewer ini sangat membantu saya untuk remote komputer dengan jarak jauh. Media yang digunakan adalah jaringan internet, atau bisa juga jaringan lokal seperti jaringan LAN biasa. Jadi kalau Anda mempunyai klien atau komputer yang akan diperbaiki tapi jarak jauh, itu dengan menggunakan TeamViewer ini sudah cukup. Sebenarnya masih banyak program-program untuk remote komputer seperti Radmin atau remote desktop dan lain sebagainya. Tapi untuk saat ini yang sering saya pakai adalah TeamViewer karena lebih enak dan lebih lengkap fiturnya. Anda cukup mengirimkan ID TeamViewer Anda ke komputer yang akan remote komputer Anda, atau sebaliknya, komputer yang akan diremote sama diinstal TeamViewer juga. Nanti keluar ID seperti ini dan password ini akan berubah setiap TeamViewer ini dimatiin, di exit ya, itu akan berubah lagi passwordnya. Jadi jangan takut kalau suatu saat ada yang remote komputer Anda terus passwordnya dikasih, besoknya ini udah pasti berubah lagi, jadi aman sebenarnya. Fitur yang kedua, TeamViewer itu bisa menyimpan beberapa, kalau istilahnya kalau di Yahoo Messenger itu friend list. Kalau di TeamViewer berarti namanya komputer list. Jadi komputer yang sering kita remote bisa disimpan nanti di sini. Tapi kita harus login dulu. Kalau belum punya usernya, silahkan daftar di bagian sigap di sini. Login. Nah, seperti contoh ini sudah punya komputer list yang banyak. Karena ini versinya gratis, jadi maksimum 50 list. Kalau udah lebih tidak bisa. Jadi kalau ada komputer yang lebih penting lagi, nanti yang offline yang udah sudah dipakai bisa dihapus. Misalkan menunya masuk ke sini, udah baru bisa nambah lagi. Ini yang open pasti masuknya di sini, keluar grup yang aktif. Nah, ini yang online. Jadi kalau kita udah setting grup, di bawahnya itu misalkan yang ini ada 5 list, misalkan ada 5 komputer, tapi ketika offline dia akan pindah ke grup bawah, grup offline. Jadi kalau salah satu dari yang offline ini on, dia akan masuk ke grup-grup yang telah bisa setting sebelumnya. Ketiga, di sini kita cara nambah komputer, nambah ID-nya. Ya, kita masuk ke menu add komputer atau add remote komputer atau add kontak.
Kalau add this komputer. Nah, ini tidak bisa nge-remote, tapi berlakunya untuk nama friend list aja. Jadi kita bisa chatting dengan yang di-add ini. Misalkan passwordnya A, B. Pas finish, kalau berhasil dia masuk ke list ini, tapi tidak bisa remote, hanya bisa chatting dan kirim file itu aja. Terus yang kedua ada add remote komputer. Nah, ini baru bisa. Jadi yang di add itu ID-nya. ID itu yang ini. Tapi posisi ID punya si klien, punya si komputernya akan di remote. Nama aliasnya, misalkan ini ID-nya. Aliasnya sama dengan ini. Misalkan kita komputer 10. Nah, ini password itu misalkan itu dia 345. Sebenarnya itu password itu bisa menggunakan yang ini, yang setiap kali TP1 dimatikan ini berubah, atau bisa juga menggunakan password yang fix. Jadi artinya di klien itu password di klien itu bisa dikasih password yang fix, tidak berubah-ubah. Itu masuk ke sini. Nah, di sini kalau diisi 1 2 3 4 5 misalkan. Jadi yang komputer yang akan nge-remote komputer ini bisa menggunakan password ini atau password yang ini. Gitu harus ngerti ya. Kita coba nge-remote salah satu komputer yang di sini, yang dari server. Jadi pas mau remote tinggal double klik. Nah, ini kan langsung masuk nih, karena si passwordnya di posisi komputer yang di remote ini, yang keren ini udah saya setting passwordnya tidak berubah-ubah. Jadi waktu saya remote minta password lagi, beda kayak yang misalkan yang ini. Nah, ini harusnya minta password karena nggak disetting itu kan. Dia minta password karena password di sana tidak disetting fix. Oke. Nah, kalau berhasil remote, kita bisa menggunakan komputer yang di remote itu full. Nah, ini contoh program yang saya buat yang dipakai di cafe Wigara. Ini posisinya di sana. Boleh bisa lihat di sini. Asia. Jadi dengan TPOD ini kita cukup ngantor, kalau kebetulan saya cuma konsultan aja, jadi cukup duduk di rumah sambil ya gini remote, kecuali kalau urgent, kecuali ada penawaran baru kita keluar. Kalau tidak ada ya remote sambil coding. Begitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.